Setelah itu, Leping berkata kepada Annie, jika ia sebenarnya sedang memenuhi perjanjian yang dibuat oleh Elizabeth untuk menguasai dunia, meskipun itu adalah perjanjian yang sebenarnya telah dibuat oleh Elizabeth sendiri. Ketika Annie mendengar kata menguasai dunia, dia lalu bertanya kepada Leping, apakah itu berarti sang pahlawan legendaris harus turun tangan sendiri? Leping kemudian menjawab, jika itu bukan seperti yang Annie pikirkan. Ia lalu menjelaskan kepada Annie, jika faktanya, tujuan utama adalah mengejar perdamaian. Dalam pandangan Elizabeth, menguasai dunia sudah cukup untuk mencapainya. Namun, berbeda dengan Elizabeth, Leping ingin melakukannya dengan caranya sendiri. Dengan wajah serius, Annie bertanya, caramu sendiri, maksudnya bagaimana? Leping lalu tersenyum dan berkata, jika itulah alasan dirinya ada di tempat Annie hari ini, karena dirinya datang khusus untuk meminta saran darinya. Terkejut, Annie kemudian bertanya, kenapa Leping ingin meminta saran dari dirinya? Sembari memegang kepala Leping kemudian menjawab, jika Annie telah membaca begitu banyak buku, jadi seharusnya Annie tahu banyak tentang benua pahlawan. Leping juga berkata, jika dirinya ingin tahu dan meminta Annie untuk memberitahunya informasi tentang kekuatan-kekuatan besar di sana, atau dengan kata lain benua pahlawan. Mendengar hal tersebut, Annie kemudian berkata, tentu saja saudara Leping, aku akan memberitahumu segala yang aku tahu. Aku memang tidak tahu banyak tentang Dark Guild di alam iblis, tetapi dengan adanya rawa beracun sebagai penghalang, ada 3 kekuatan besar di sini, seperti Guild Swordsane, suku Elf, dan Kerajaan Aristotle. Kerajaan Dwarf lebih berperan sebagai pendukung, tetapi karena permintaan akan senjata, mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Guild Swordsane, yang juga memberikan perlindungan bagi kerajaan Dwarf. Selain itu, Guild Swordsane juga dianggap sebagai pemimpin dari semua guild lainnya, karena siapapun yang ingin mendirikan guild harus mendapatkan persetujuan dari Guild Swordsane. Sebelum kemunculan Dark Guild, sebenarnya sudah ada banyak perselisihan di antara ras-ras yang ada. Namun, setelah Dark Guild muncul, berbagai kekuatan sibuk mengambil langkah pencegahan, yang untuk sementara waktu membuat semua pihak bersatu. Di antara kekuatan-kekuatan besar, Chichisaurus, yang merupakan presiden dari Guild Swordsane, adalah yang terkuat. Oleh karena itu, dia mendirikan guildnya di dekat area rawa beracun untuk menakut-nakuti Dark Guild. Sementara itu, Kerajaan Aristotle adalah sebuah super kerajaan yang dikenal karena perpaduan teknologi dan sihirnya. Namun, 10 tahun yang lalu, mereka mulai menutup diri. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Berbeda dengan kerajaan Aristotle, suku Elf memang cenderung terisolasi, tetapi mereka masih mengizinkan para anggota sukunya berinteraksi dengan dunia luar. Meski begitu, bagi orang luar, memasuki wilayah suku Elf bukanlah hal yang mudah. Guild Swordsane adalah guild pendatang baru, tapi dengan cepat menjadi yang terkuat dari semua guild yang ada. Banyak kota bergabung dengan Guild Swordsane untuk mencari perlindungan, yang menyebabkan ketegangan dengan kerajaan Aristotle dan suku Elf. Oleh karena itu, karena kekuatan luar biasa dari pemimpin Guild Swordsane, hubungan di antara mereka tetap damai di permukaan, akan tetapi, pada kenyataannya, baik kerajaan Aristotle maupun suku Elf diam-diam senang melihat Dark Guild aktif, karena dianggap mampu menahan dominasi dari Guild Swordsane. Boston, tempat Elizabeth berada, memilih posisi netral karena letaknya jauh dari ketiga pihak tersebut. Oleh karena itu, tidak ada yang mengirim bantuan untuk menghadapi insiden yang terjadi di sini. Setelah mendengar semua itu, Leping menyadari bahwa selain Guild Swordsane, semua pihak hanya sibuk mengurus masalah masing-masing, sehingga memberikan kesempatan bagi Dark Guild untuk semakin berkuasa. Leping juga berpikir, kenapa nama Swordsane nampak familiar bagi dirinya. Akan tetapi, saat Leping sedang memikirkan itu, Annie tiba-tiba mempertanyakan bagaimana Leping berencana mencapai perdamaian di benua para pahlawan dalam situasi seperti ini.
Leping, dengan tatapan serius, dirinya kemudian menjawab. Perdamaian sejati tidak bisa dicapai hanya dengan menghancurkan Dark Guild, karena jika konflik antara tiga kekuatan besar ini tidak diselesaikan, bahkan setelah Dark Guild lenyap, bencana baru mungkin terjadi jika mereka saling berperang. Elizabeth mungkin dapat menggunakan kekuatannya untuk menundukkan semua pihak, tetapi aku berbeda darinya. Aku ingin menyatukan berbagai kekuatan dan membentuk aliansi sejati dalam proses melawan Dark Guild. Setelah berkata demikian, Leping pun lanjut berpikir. Aku telah meninggalkan jalur sihir, dan setelah lebih dari sebulan mencoba seni pedang, Guild Sword Saint menolak menerimaku sebagai murid. Saat aku meminta Elizabeth mengajariku ilmu pedang, dia berkata bahwa aku hanya mencari masalah dan memintaku berhenti mencoba. Memang benar aku tidak berbakat dalam seni pedang, jadi metode dengan kekuatan jelas tidak mungkin bagiku. Tapi, setelah merenung, aku menemukan cara lain. Setelah itu, Leping lanjut berkata, bahwa dirinya percaya jika krisis yang ditimbulkan oleh Dark Guild bisa diubah menjadi peluang untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian jangka panjang di benua para pahlawan tanpa bergantung pada musuh bersama. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana cara meyakinkan kekuatan-kekuatan besar itu untuk bekerja sama. Ia pun memutuskan bahwa dirinya harus pergi keluar dan mencobanya sendiri untuk mengetahuinya. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat ia pikirkan untuk menempuh jalan yang berbeda dari Elizabeth. Annie yang mendengar itu pun setuju dengan cara berpikir Leping yang sangat berbeda dari Elizabeth. Akan tetapi, Annie juga berpikir bahwa apakah mungkin semua ini hanya taruhan antara pahlawan dan Ratu Iblis untuk melihat metode siapa yang lebih baik. 500 tahun yang lalu, Elizabeth mencapai perdamaian dengan cara yang sederhana, langsung dan efisien, yaitu dengan memerintah dunia melalui kekuatannya. Namun, kelemahannya adalah ketika Elizabeth tidak lagi ada, dunia kembali ke dalam kekacauan. 500 tahun kemudian, Saudara Leping memegang teguh prinsip bahwa mengajarkan seseorang cara memancing lebih baik daripada memberinya ikan. Ia ingin manusia mengambil inisiatif untuk meraih perdamaian. Ini adalah idealisme yang paling mulia, tetapi sekaligus sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengunjungi benua pahlawan dan mencari siapa yang layak mendapatkan bantuannya, seperti saat terakhir kali ia mengunjungi ruang harta naga emas. Adapun aku, tujuan Saudara Leping melatihku adalah menjadikanku pion dalam rencana besarnya, sekaligus kekuatan baru di kota ini. Namun, perluasan kekuatan kadang membuat seseorang lupa akan tujuan awalnya. Jika suatu hari aku tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai intinya, aku mungkin akan tersingkir juga. Kenapa aku masih memikirkan hidup dan matiku sendiri? Aku seharusnya merasa terhormat menjadi pion Saudara Leping dan berkontribusi dalam rencana besar ini demi dunia. Meyakinkan kekuatan-kekuatan besar untuk benar-benar bersatu dan menghapus perselisihan yang telah berlangsung ratusan tahun, mungkin akan lebih sulit daripada menghancurkan Dark Guild. Jika orang lain yang mengatakan ini, itu mungkin dianggap lelucon. Tapi jika Saudara Leping yang mengatakannya, ceritanya akan berbeda. Saudara Leping pasti bisa melakukannya, dan aku harus segera meningkatkan diriku dan berusaha menguasai Raphael, malaikat yang telah diberikan Saudara Leping kepadaku. Sementara itu, Leping yang melihat Annie termenung kemudian bertanya dengan penuh semangat, tentang apa yang sedang Annie pikirkan sampai begitu serius. Leping juga menyuruh Annie untuk menceritakan lebih banyak tentang benua pahlawan, termasuk seperti apa kerajaan Aristotle yang terkenal dengan teknologi dan sihirnya itu. Mendengar hal itu, Annie lalu menjawab, jika dirinya belum pernah pergi ke sana, jadi ia tidak tahu banyak. Akan tetapi, Annie lanjut berkata, jika menurut buku, mereka mampu menggerakkan raksasa baja sebesar kastil hanya dengan sedikit sihir. Leping, yang mendengar hal tersebut, terlihat sangat antusias, dan bergumam, jika ia benar-benar ingin pergi ke sana. Terlebih lagi, Guild Sword Saint memiliki beberapa koneksi ke sana,
Jadi Leping berpikir, jika haruskah ia menjadikan kerajaan Aristoteles sebagai tujuan pertamanya. Namun, Annie merekomendasikan Leping untuk lebih baik pergi ke suku Elf terlebih dahulu. Alasan pertama, karena kerajaan Aristoteles masih tertutup. Kedua, kabarnya ada guild baru yang diakui oleh Guild Swathsain dan sedang naik daun, juga telah pergi ke suku Elf. Sementara itu, terlihat Bruce dan Yvel yang telah tiba di wilayah suku Elf. Bruce kemudian memperingatkan Yvel, bahwa untuk memasuki suku Elf, dia harus terlebih dahulu melewati medan ujian yang dikenal sebagai Plan Purgatory. Ketika Bruce bertanya apakah Yvel yakin, Yvel pun menjawab tanpa ragu, bahwa dirinya sudah siap. Dengan percaya diri, Yvel kemudian menggunakan teknik card slash-nya dan berhasil membersihkan semua tanaman di Plan Purgatory itu tanpa sedikit pun kesulitan. Melihat hal itu, Bruce memperingatkan Yvel, jika itu baru area terluar, karena semakin dalam mereka masuk, semakin berbahaya pula tanamannya. Saat Bruce sedang menjelaskan itu kepada Yvel, terlihat ada monster aneh yang mengikuti mereka dari belakang. Di sisi lain, karena mereka sudah hampir sampai di suku Elf, Yvel kemudian bertanya kepada Bruce, jika sebelum mereka berangkat, Guild Swathsain sudah merekomendasikan mereka, tapi mengapa suku Elf masih memasang begitu banyak tanaman penjaga untuk mempersulit mereka? Bruce pun kemudian menjawab, bahwa orang asing harus membuktikan kekuatan mereka untuk memasuki suku Elf, dan karena itu, suku Elf sebenarnya sedang menguji kekuatan guild kartu mereka. Namun, saat Bruce menjelaskan, tanah di bawah mereka mulai retak, dan tiba-tiba muncul monster tanaman raksasa di hadapan mereka. Melihat itu, Bruce langsung berkata kepada Yvel, jika itu adalah kacang 5 elemen, terlebih lagi, itu adalah level terakhir. Mendengar itu, Yvel seketika langsung bertanya, mengapa Bruce tahu itu? Di sisi lain, monster tanaman tersebut mulai menyerang, dengan menembakkan biji kacang ke arah Bruce dan Yvel. Bruce pun segera menyuruh Yvel untuk menggunakan combo skill, lalu keduanya pun menggunakan teknik card slash dan berhasil mengalahkan monster tanaman tersebut. Melihat kemenangan mereka, Yvel kemudian berkata, jika tanaman penjaga di level terakhir sepertinya tidak terlalu kuat. Akan tetapi, Bruce memperingatkan Yvel untuk jangan meremehkan lawannya, karena itu adalah kacang 5 elemen. Kekhawatiran Bruce pun terbukti benar, saat monster tanaman itu beregenerasi dan menjadi lebih kuat, dengan menumbuhkan lebih banyak mulut untuk menyerang. Saat monster tanaman itu bersiap menyerang, Bruce langsung meminta Yvel untuk segera membangun perisai dan berlindung di belakangnya. Sementara itu, monster tanaman itu mulai menyerang dari segala arah, dan tidak hanya itu, karena biji kacang yang ditembakkan tiba-tiba berubah menjadi benda tajam yang menyerang ke segala penjuru. Bruce dan Yvel membangun penghalang untuk memblokir serangan monster tersebut, namun, beberapa serangan dari monster tanaman itu kembali setelah bertabrakan dengan perisai Yvel dan Bruce. Setelah itu, monster tersebut kemudian menyerapnya dan meluncurkan kembali ke arah Yvel dan Bruce. Melihat hal itu, Yvel menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan musuhnya. Ketika dia mencoba menyentuh lukanya, Bruce seketika langsung memperingatkan untuk jangan sembarangan menyentuh luka itu, karena bisa saja ada racun di sana. Bruce kemudian menawarkan untuk merawat luka Yvel, dan seketika dia langsung menggunakan teknik kartu Heart's Heal untuk menyembuhkan luka Yvel. Terkejut, Yvel kemudian berkata, teknik kombinasi penyembuhan sudah berkembang. Ayah, keterampilan kartu ayah benar-benar meningkat lagi. Setelah itu, Bruce kemudian meminta Yvel untuk pergi ke tempat yang aman dan beristirahat. Serahkan sisanya padaku, katanya. Namun, Yvel menolak dan dengan tegas menyatakan, bahwa dia masih bisa bertarung. Melihat tekad putrinya, Bruce lalu memperingatkan Yvel untuk lebih hati-hati. Karena tanaman di depannya sangatlah berbahaya. Tiba-tiba, monster tanaman itu menumbuhkan 4 mulut baru, masing-masing melambangkan racun, api, es, flora, dan air. Jadi ini bentuk asli dari kacang 5 elemen, ucap Yvel.
Yvel juga berkata, jika dirinya tidak heran ayahnya mengatakan monster ini setara dengan seseorang di level Raja Iblis. Dengan campuran 5 atribut, monster itu mampu melepaskan berbagai jenis sihir yang bisa menahan siapapun yang dihadapinya, dan inilah yang membuatnya sangat menakutkan. Bruce pun mengenang saat dia melihat langsung Sword Saint mengalahkan monster itu hanya dalam sekejap, saat dirinya bersama sang Sword Saint 30 tahun yang lalu, tapi sekarang, monster itu tampak jauh lebih kuat. Bruce menyadari bahwa semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar kemungkinan monster itu akan menyerang Yvel. Karena hal itu, Bruce kemudian meminta Yvel untuk menggunakan Treasure Deck-nya. Mendengar itu Yvel terkejut dan bertanya, apakah ayahnya akan menggunakan 10 kartu terkuat mereka? Bruce pun menjawab, tidak. Dia menjelaskan bahwa untuk menghadapi lawan dengan sihir atribut seperti itu, lebih baik menggunakan skill 3 dan memanggil Holy Little Mage. Namun, saat Bruce bersiap memanggil Holy Little Mage, tiba-tiba mereka diserang oleh sebuah panah. Keduanya terkejut saat melihat panah tersebut tumbuh menjadi bunga yang indah. Ketika monster tanaman melihat bunga itu, ia menjadi sangat ketakutan dan mundur kembali ke dalam tanah. Di sisi lain, Yvel berkata kepada ayahnya bahwa dia merasakan sihir yang familiar dari panah itu. Bruce kemudian menjawab, tentu saja, kau memiliki darah elf di tubuhmu. Tiba-tiba, sebuah roh elf muncul dari panah tersebut dan mengundang mereka berdua untuk masuk. Setelah menyampaikan pesannya, roh itu menghilang bersama bunga panah yang kemudian layu. Seperti yang kuduga, mereka telah mengamati pertempuran kita. Kita telah mendapatkan pengakuan mereka, ucap Bruce. Jika ibu ada di sini, kenapa dia tidak keluar untuk menjemput kita? Tanya Yvel. Kaum elf memiliki hierarki yang ketat dan hubungan yang rumit. Untuk melindungi kita, ibumu memilih untuk kembali ke Tanah Suci, dan itu sudah 16 tahun yang lalu. Tapi aku percaya, bahwa cinta ibumu untukmu tidak akan pernah berubah. Apapun kebenarannya, kita harus mencarinya sendiri dengan memasuki wilayah suku elf. Namun, setelah memasuki kediaman suku elf, kedatangan mereka tidak disambut baik. Itu adalah manusia, dan setengah elf. Aku dengar mereka datang atas nama Guild Sword Saint, pasti mereka ingin meminta sesuatu lagi. Benar-benar ras yang rendah, aku bisa mencium bau yang tidak menyenangkan dari mereka. Kau benar, ini benar-benar sangat mengganggu. Mendengar itu semua, Yvel kemudian bertanya kepada Bruce, kenapa suku elf begitu memusuhi mereka. Bruce pun menjelaskan, bahwa itu karena sebagian besar dari mereka belum pernah meninggalkan wilayah suku elf seumur hidup mereka, jadi mereka lebih waspada terhadap orang-orang dari dunia luar. Bruce kemudian mencoba menenangkan Yvel, mengatakan agar Yvel tidak terlalu memikirkannya. Namun, Yvel tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, tapi, bukankah di guild luar juga ada elf? Terlebih lagi, mereka sangat patuh, jadi kenapa mereka pergi keluar? Mendengar hal itu, Bruce kemudian berkata, ada rantai darah yang hina di dalam suku elf, dan wilayah suku ini tersebar di sekitar pohon suci besar. Semakin dekat ke pusat, semakin tinggi tingkat darah mereka, dan semakin banyak sumber daya yang mereka dapatkan. Biasanya, mereka yang pergi dari suku elf adalah anggota suku pinggiran yang memiliki tingkat darah lebih rendah dan punya sedikit kemampuan. Karena keahlian elf dalam sihir tanaman dan memanah langka, mereka hanya bisa menjadi anggota suku pinggiran di sini, tapi di luar, mereka menjadi bakat yang sangat dicari oleh guild. Tentu saja, ada pengecualian. Pengecualian seperti apa? Tanya Yvel penasaran. Namun, sebelum Bruce menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba seorang wanita elf cantik yang menunggangi rusa muncul di depan mereka. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Blanchett, yang merupakan jenderal suku elf. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke Tanah Suci, ucapnya. Melihat Blanchett, Yvel begitu terpana. Dingin sekali, serunya kagum. Di sisi lain, Bruce memperingatkan Yvel,
Untuk lebih berhati-hati semakin jauh Eiffel masuk. Setelah itu, Bruce dan Eiffel menggunakan sebuah kartu untuk mengikuti Blanchett, sambil Bruce berkata, jika mungkin Ibu Eiffel sedang menunggu mereka di Tanah Suci. Saat mereka mengikuti Blanchett, Eiffel memperhatikan bahwa pepohonan di sekitar mereka seperti membukakan jalan. Ini adalah penghalang penjaga, jelas Bruce. Jika tidak ada elf tingkat tinggi yang memimpin jalan, penghalang ini akan menjebak penyusup di labirin hutan. Beberapa saat kemudian, saat mereka keluar dari labirin hutan, Eiffel dan Bruce disambut oleh pemandangan pohon dunia yang dikelilingi oleh cahaya alami yang memukau. Keduanya terpesona oleh keindahan yang luar biasa itu. Bruce kemudian berkata kepada Eiffel, jika di tempat tersebutlah semuanya bermula. Bruce menceritakan bahwa 30 tahun yang lalu, saat dirinya berusia 19 tahun dan masih menjadi anggota Guild Swatsane, ia pernah datang ke suku elf bersama sang Master Guild. Saat itu, Bruce sedang duduk santai menikmati keripik, tetapi tiba-tiba dia melihat seorang gadis elf berteriak. Semua orang minggir, aku tidak bisa mengendalikannya. Terlihat, seekor rusa yang ditunggangi gadis elf itu lepas kendali. Melihat itu, dengan sigap, Bruce langsung melemparkan pedangnya ke depan rusa untuk menghentikannya. Ketika rusa mulai melambat, Bruce melompat ke udara lalu menaiki rusa itu, dan berhasil menenangkannya. Gadis elf itu berterima kasih kepada Bruce atas bantuannya, tetapi Bruce terkejut melihat bahwa rusa tersebut adalah makhluk suci yang hanya bisa ditunggangi oleh elf tingkat tinggi. Bruce lalu berkata kepada gadis elf itu, jika kau ingin membalas budiku, pinjamkan rusa ini padaku agar aku bisa mengendarainya. Gadis itu akhirnya setuju, dan Bruce segera mengambil alih kendali rusa tersebut. Dengan penuh semangat, Bruce mulai menerbangkannya ke udara. Melihat Bruce dapat mengendarainya, gadis elf itu terkejut dan berkata, aku bahkan belum belajar mengendalikannya di tanah datar, tapi kau bisa menerbangkannya. Sementara itu, Bruce merasa sangat senang, dan dia kemudian berkata, luar biasa sekali, inner core suku elf benar-benar menakjubkan. Namun, gadis elf itu terlihat sangat ketakutan, dan dia lalu menutupi wajahnya dengan tangan sembari memohon kepada Bruce dengan berkata, tolong, turunlah ke tanah. Aku takut. Dengan nada heran, Bruce kemudian bertanya, kau ini elf tingkat tinggi kan, kenapa kau begitu penakut? Gadis itu meminta maaf dan menjelaskan, jika ayah dan kakak-kakaknya juga sering mengatakan hal yang sama, tapi, dirinya memang penakut dan itulah sebabnya ia tidak pernah belajar. Namun, saat gadis elf itu sedang berbicara, tiba-tiba Bruce berkata, lihat, ayahmu datang mencarimu. Mendengar itu, gadis elf itu seketika terkejut dan langsung panik. Ini buruk, kau harus bersembunyi. Orang luar dilarang menunggangi makhluk suci, dan kalau ayahku melihat ini, kau akan dihukum, bahkan jika kau anggota Guild Swatsane. Melihat gadis itu begitu ketakutan, Bruce tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika dirinya hanya bercanda. Gadis elf itu lalu bertanya, bagaimana Bruce bisa berbohong seperti itu? Bruce pun kemudian menyuruh gadis elf itu untuk membuka matanya. Kau tidak ingin melihat pemandangan indah ini, ucapnya. Dengan ragu, gadis itu pun membuka matanya, dan saat melihat keindahan panorama dari ketinggian, ia lalu berkata jika tidak ada seorang pun yang pernah membawanya ke tempat seperti itu sebelumnya. Setelah mendengar hal itu, Bruce kemudian berkata kepada gadis elf itu, kalau begitu, ayo kita mainkan permainan yang lebih seru. Gadis elf pun kemudian bertanya permainan seperti apa yang dimaksud Bruce, akan tetapi, Bruce tidak menjawab, sebaliknya, Bruce mempercepat langkah binatang suci yang ditungganginya, dan berkeliling pohon dunia dengan penuh semangat. Bruce kemudian menghentikan binatang suci itu dan berdiri di atasnya. Dengan spontan, dia menarik gadis elf itu dan melakukan pose di atas binatang suci tersebut. Keduanya terlihat sangat bahagia, dan karena momen itu, mereka mulai merasakan perasaan mendalam satu sama lain. Setelah itu, mereka pun saling mencium.
Beberapa saat kemudian, ketika sedang beristirahat, Bruce berkata kepada gadis elf itu, yang ternyata bernama Nikita, jika para pejabat tinggi di sana sedang melakukan rapat tertutup, dan mereka tidak akan muncul selama 3 hingga 5 hari, karena hal itu, Nikita tak perlu khawatir. Mendengar itu, Nikita menjawab, jika dirinya benar-benar iri pada Bruce. Aroma yang terpancar darimu adalah kebahagiaan murni, tanpa sedikit pun rasa cemas, aku ingin hidup sebebas dirimu. Aku juga ingin keluar dan melihat dunia luar, ucapnya. Apa yang sulit dari itu? Aku akan menunjukkan caranya, ucap Bruce. Meskipun Bruce baru saja bergabung dengan Guild Swordsman, dia sudah dikenal sebagai pendatang baru yang hebat dengan julukan Bruce Sang Pemberani dan telah menjalani banyak petualangan. Mendengar jawaban itu, Nikita menjadi sangat bahagia dan bertanya, apakah Bruce benar-benar bisa membawanya keluar? Bruce kemudian menjawab, jika itu tentu saja. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa sedikit gugup karena Nikita adalah elf tingkat tinggi. Bukankah hidupmu di suku ini jauh lebih baik daripada hidupku? Kenapa kau selalu ingin melarikan diri dari sini? Tanya Bruce yang penasaran. Nikita pun kemudian menjelaskan dengan berkata, hal-hal yang dianggap baik di sini sebenarnya hanyalah belenggu. Pemilihan kepala suku akan segera dilaksanakan, dan beberapa pamanku ingin bekerja sama untuk merebut posisi ayahku. Untuk memperkuat dukungannya, ayahku memutuskan untuk menjodohkanku dengan salah satu dari mereka. Mendengar itu, Bruce kemudian mencoba menghiburnya dengan berkata, meskipun aku tidak memahami hubungan antar elf, aku tahu bahwa kehilangan kebebasan itu sangat menyakitkan. Besok aku akan mengambil gulungan teleportasi dari guild dan membawamu pergi bersamaku, tapi, itu berarti kita telah menentang suku elf dan guild Swordsman. Setelah itu, kita hanya bisa hidup dalam pengasingan sebagai orang biasa selama sisa hidup kita. Apakah kau mau? Dengan penuh semangat, Nikita menjawab dengan berkata, kehidupan sederhana, itulah hidup yang selalu aku inginkan. Setelah itu, mereka kembali saling menyayangi satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, saat Yvel dan Bruce sedang mengikuti Blanchett, sang jenderal suku, tiba-tiba Blanchett menghilang begitu saja yang membuat mereka menjadi sangat terkejut. Yvel kemudian bertanya kepada Bruce bagaimana Blanchett bisa menghilang seperti itu. Bruce pun menduga bahwa itu mungkin karena sebuah penghalang tersembunyi, dan ia pun menyarankan untuk tetap mengikuti Blanchett. Namun, Bruce juga terlihat terkejut karena sebelumnya ia tidak tahu tentang keberadaan penghalang tersebut. Ketika keduanya melangkah melewati penghalang itu, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang benar-benar berbeda di sisi lain penghalang tersebut. Di sisi lain, Blanchett terlihat turun dari punggung makhluk suci di depan para tetua suku elf, lalu ia mengucapkan terima kasih kepada makhluk suci itu atas bantuannya dan memintanya untuk menunggu di tempat lain. Setelah itu, Blanchett berlutut di hadapan para tetua dan melaporkan bahwa misinya telah selesai. Melihat kejadian itu, Yvel bertanya kepada Bruce, siapa mereka? Bruce pun lalu menjawab, jika mereka adalah para pemimpin suku elf. Bruce juga memperingatkan Yvel untuk berhati-hati dengan ucapannya di hadapan mereka. Namun tiba-tiba, Yvel merasa mual, seolah-olah seseorang di tempat itu tidak senang dengan kehadirannya. Setelah itu, salah satu tetua meminta Blanchett untuk menyingkir. Ia lalu memperkenalkan para tetua yang ada di sana. Vertan, salah satu pemimpin suku elf, Elrond, juga salah satu pemimpin suku elf, dan Avari yang juga seorang tetua elf, yang tampak sangat senang melihat Bruce setelah sekian lama. Bruce juga terlihat begitu terkejut bertemu kembali dengan tetua Avari. Ia pun kemudian memberi salam kepada seluruh pemimpin suku elf yang ada di sana. Namun, Elrond tampak tidak senang melihat Bruce. Menyadari suasana yang canggung, Avari mengalihkan pembicaraan dengan berkata, terakhir kali aku melihatmu, kau masih seorang pemuda. Apakah Guild Swordsman mengutusmu untuk merekrut kami? Tanya Vertan dengan nada dingin. Mendengar hal tersebut, Bruce kemudian menjelaskan dengan berkata, jika lebih tepatnya,
Guild Kartuku dan Guild Sword Saint telah mencapai kesepakatan untuk membangun aliansi pahlawan, guna mengalahkan Dark Guild, dan kali ini, kami secara khusus mengundang suku Elf untuk bergabung. Mendengar itu, Avari tersenyum dan berkata, Bruce, meskipun guild yang kau dirikan tiba-tiba menjadi terkenal, kami juga sangat sadar bahwa Guild Sword Saint sedang mengalami penurunan. Vertan juga menambahkan, jika Sang Sword Saint sudah menghilang dari pandangan selama setidaknya 3 bulan. Karena hal itu, Vertan menanyakan, jika tanpa kekuatan tempur penting seperti itu, apakah aliansi Bruce itu ada artinya? Bruce pun kemudian menjelaskan kepada mereka dengan berkata, itulah sebabnya aku datang ke suku Elf, aku juga ingin meminta bantuan kalian untuk menggunakan sihir tumbuhan agar pohon-pohon dan serangga membantu untuk mencari jejak Sang Sword Saint. Terlebih lagi, Sang Sword Saint hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tingkat Raja Iblis, jadi tidak mungkin dia akan jatuh begitu saja. Kau dan Sword Saint adalah teman lama, jadi kamu pasti tahu betul kekuatannya. Namun, Avari menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan semua tanaman di luar suku Elf dan menggunakan sihir sebesar itu, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Dia lalu bertanya kepada Bruce, apa yang bisa ia tawarkan sebagai kompensasinya. Mendengar hal itu, Yvel dengan tegas menjawab, ini bukan saatnya memikirkan keuntungan pribadi, karena jika kita tidak segera menemukan Sang Sword Saint, kekuatan Dark Guild akan segera datang ke wilayah kita, dan tidakkah kau mengerti bahwa jika kita dalam bahaya, kau juga akan segera menyusul. Akan tetapi, Vertan tidak menyukai jawaban itu dan berkata, gadis liar, semuanya harus berdasarkan timbal balik. Jika kamu ingin berada di pihak kami, kamu harus memenuhi syarat itu terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal tersebut, Vertan tiba-tiba menggunakan sihirnya untuk menumbuhkan monster tanaman lain. Dia kemudian berkata kepada Bruce, bahwa tanaman 5 elemen hanyalah ambang batas kekuatan tingkat Raja Iblis, dan jika Bruce bisa menahan serangan itu, maka mereka bisa membicarakan masalah aliansi. Setelah itu, monster tanaman tersebut mulai mempersiapkan serangannya, dan Yvel yang melihat itu pun seketika langsung memanggil Bruce. Bruce pun kemudian menyuruh Yvel untuk tidak khawatir, karena dirinya bisa mengatasi itu. Beberapa saat kemudian, tanaman tersebut mengeluarkan kanon cahaya, dan menembakkannya ke arah Yvel dan Bruce. Serangan itu begitu kuat, sehingga menciptakan ledakan besar di tempat Bruce dan Yvel berada. Beruntung, Bruce menggunakan keterampilan kartunya untuk memanggil Holy Guardian untuk melindungi dirinya dan Yvel. Memang, kami untuk sementara kehilangan kekuatan tempur penting seperti Sang Sword Saint, tetapi aku juga berharap kalian memahami situasinya. Bahkan jika kalian tidak bergabung dengan kami percaya diri bahwa kami bisa mengalahkan Dark Guild, ucap Bruce dengan tegas kepada tetua ras Elf. Saat Bruce mengalahkan monster tanaman itu di hadapan para sesepuh, Avari tersenyum dan berkata, ini hanya tes, tetapi kamu berhasil menahan kanon cahaya, yang setara dengan tingkat Raja Iblis bintang 3 tanpa gentar. Bruce, kamu benar-benar telah menjadi sangat kuat. Vertan, yang juga terkejut bertanya-tanya, tentang bagaimana kartu seperti itu bisa memanggil sihir suci seperti itu. Sementara itu, Yvel merasa tidak senang dengan perlakuan mereka. Dia kemudian berkata dengan tegas tentang tes macam apa itu. Kalian menyerang kami dengan niat membunuh bukan, ucap Yvel. Dia memperingatkan para sesepuh, bahwa ketika Dark Guild menyerang wilayah Elf, mereka akan menyesalinya. Mendengar hal tersebut, Bruce segera meminta Yvel untuk tidak bersikap kasar. Di sisi lain, Elrond bertanya pada Bruce, jika sudah 16 tahun sejak terakhir mereka bertemu. Bruce pun menjawab dengan singkat, tepat sekali. Sementara itu, Yvel, yang masih marah, berkata kepada Bruce untuk cepat menemukan ibunya dan segera pergi dari tempat itu, karena mereka hanya ingin mempersulit Yvel dan ayahnya. Yvel juga berkata, jika kenapa Yvel dan Bruce harus sopan pada mereka. Namun, Bruce menjelaskan alasan mengapa dia tetap sopan,
karena orang yang di depan mereka adalah kakek Eiffel. Tak disangka, Putri Nikita juga sudah berusia 16 tahun, ucap Elrond sembari melihat ke arah Eiffel. Mendengar itu, Eiffel pun seketika langsung terkejut mengetahui bahwa Elrond adalah kakeknya. Akan tetapi, saat Eiffel sedang terkejut, dirinya kembali dikejutkan dengan Elrond dan para tetua lainnya yang secara tiba-tiba mulai merayakan sesuatu. Melihat kejadian yang tak terduga itu, Bruce dan Eiffel sama-sama bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Avari tertawa sambil berkata kepada para tetua, "Lihat, aku sudah bilang jangan bercanda dengan mereka, mereka benar-benar ketakutan." Namun, Vertan menambahkan, jika ekspresi marah Eiffel sangatlah lucu karena Eiffel mirip seperti Nikita saat masih kecil. Melihat suasana itu, Bruce langsung bertanya kepada tetua Elrond, apakah ini berarti mereka menerima Eiffel dan dirinya. Di sisi lain, Eiffel yang penasaran bertanya kepada Bruce, tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah itu, Elrond mendekati Bruce lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu masih memanggilku tetua klan, sama seperti Nikita, kamu harus memanggilku ayah, menantuku yang baik. Bukankah dulu kau bilang tidak akan pernah mengakuiku?" "Tidak, di mana Nikita sekarang?" tanya Bruce. Dengan senyum lebar, Elrond kemudian mengajak Bruce dan Eiffel untuk mengikutinya. Meski bingung, mereka pun berjalan bersama. Eiffel, yang masih penasaran, dirinya kembali bertanya kepada Bruce, apa yang sebenarnya terjadi. Bruce pun yang mendengar itu kemudian menjawab, "Aku juga tidak tahu, mungkin hubungan ibumu dengan kakekmu membaik selama bertahun-tahun ini." Akan tetapi, tanpa Bruce dan Eiffel sadari, terlihat wajah Elrond yang penuh rahasia, dan terlihat ada sesuatu yang mencurigakan. Terlebih lagi, Blanchett, jenderal suku, juga tampak terlibat dalam hal ini. Setelah itu, ketika mereka mendekati pohon suci, Elrond berkata, "Pohon suci besar yang kalian lihat di luar hanyalah proyeksi sihir, dan pohon yang ada di depan kita inilah pohon suci asli milik bangsa elf. Kelahiran pohon suci ini berasal dari masa-masa sulit 500 tahun yang lalu, ketika patriark pertama kami, Nyonya Tuilia, mengorbankan dirinya sebagai nutrisi untuk mengaktifkan sihir tanaman terkuat yang disebut Divine Trees Rival, dan dengan cara ini, dia berhasil mendirikan suku elf. Karena cahaya pohon suci, semua anggota suku tiba-tiba tercerahkan dan memperoleh bakat dalam sihir tanaman serta memanah, dan hal inilah yang meningkatkan kekuatan bangsa elf ke tingkat yang lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, suku elf mengandalkan perlindungan pohon suci untuk menjadi kekuatan besar di benua para pahlawan. Namun, pohon suci perlahan mulai layu, dan saat dunia menjadi sedikit lebih damai, beberapa anggota suku mulai pergi dan menjalin hubungan dengan suku asing, dan tindakan ini jelas bertentangan dengan niat awal Nyonya Tuilia. Itulah mengapa kami dengan tegas melarang pernikahan antara bangsawan suku kami dengan suku asing, untuk memastikan bahwa anugerah luhur dari suku elf kami tetap terjaga. Namun, yang tak dapat dihentikan adalah hilangnya nutrisi secara perlahan dari pohon suci. Jika hal ini terus berlanjut, suku elf akan mengalami kemunduran seiring dengan layunya pohon suci. Inilah alasan mengapa aku sangat menentang hubunganmu dengan Nikita. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu sisi terdalam dari suku elf yang bahkan belum pernah aku tunjukkan kepada Sang Swathsain." Terkejut, Bruce lalu bertanya kepada Elrond, apa maksudnya itu? Elrond kemudian menggunakan sihir Magic Removal, yang membuat Eiffel merasa mual kembali. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pohon suci yang selama ini mereka lihat ternyata hanyalah sebuah ilusi. "Inilah penampakan sebenarnya dari pohon suci," ungkap tetua Elrond. Melihat itu, Bruce seketika langsung terkejut saat mengetahui bahwa Nikita telah menjadi bagian dari nutrisi pohon suci. Elrond kemudian membenarkan prasangka Bruce dan dirinya kemudian memberitahunya, jika itu demi kelangsungan hidup suku elf. Melihat Nikita di sana,
Bruce menjadi sangat sedih dan langsung berteriak memanggil nama Nikita. Dengan kemarahan membara, Bruce kemudian mencengkeram leher tetua Elrond dan berteriak. Banjingan, kau sudah memisahkan kami selama lebih dari 10 tahun, dan kau memaksa Nikita kembali hanya untuk menjadikannya pengorbanan. Kau benar-benar iblis yang egois. Setelah itu, Bruce berteriak dengan keras, agar tetua Elrond mengembalikan Nikita kepadanya. Akan tetapi, tetua Elrond terlihat tetap tenang menghadapi kemarahan Bruce. Dia kemudian memanggil Vertan dan Avari, mengatakan jika sekarang sudah waktunya. Mendengar hal itu, mereka pun kemudian mendekati pohon suci dan mulai memeluknya. Setelah itu, tubuh mereka perlahan menyatu dengan pohon suci, dan saat pohon suci sepenuhnya menyerap mereka, sebuah bagian kecil dari pohon suci mulai berubah hijau. Begitulah cara Vertan dan Avari yang juga menjadi bagian dari pohon suci itu. Melihat pemandangan mengerikan itu, Ivel merasa sangat ketakutan, membuat tubuhnya gemetar hebat. Di sisi lain, tetua Elrond kembali berkata kepada Bruce, apakah kau sekarang mengerti, kami sama sekali tidak egois. Menjadi nutrisi bagi pohon suci dan mendedikasikan hidup seseorang untuk suku adalah kehormatan tertinggi bagi kami para elf. Nikita pasti juga berpikir demikian. Mendengar itu, Bruce yang marah lalu menghantam tanah dengan tinjunya sambil berteriak, jika itu sungguh tidak masuk akal. Melihat ayahnya yang hancur, Ivel lalu mencoba menghiburnya. Sehelai daun muda dari pohon suci dapat memperpanjang cahaya kehidupan pohon suci selama 1 tahun. Tentu, aku mengerti bahwa sulit bagimu sebagai orang asing untuk memahami tradisi elf. Namun, kedatanganmu hari ini telah mengubah pandanganku, ucap Elrond kepada Bruce, menambahkan bahwa mungkin ada cara untuk membangkitkan Nikita kembali. Dengan ekspresi terkejut, Bruce bertanya, apa kau serius? Apakah Nikita bisa dibangkitkan? Elrond pun kemudian menjawab dengan tenang, ya, jika kau bersedia. Dia lalu menunjuk ke arah Ivel dan berkata, jika kau bersedia membayar sedikit harga, kau bisa menyelamatkan Nikita. Mendengar hal itu, Bruce dengan tegas menolak dengan berkata, tidak mungkin, jika kau mencoba menyentuh Ivel, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kau salah paham, karena yang kuinginkan bukan Ivel, tapi kartu yang ada di pinggangnya. Menyadari bahwa yang dimaksud adalah kartu pahlawan legendaris, Ivel kemudian berkata kepada ayahnya. Kartu ini adalah pemberian dari pahlawan legendaris sebagai hadiah. Sementara itu, Elrond kemudian menjelaskan dengan berkata, aku merasakan sihir ilahi yang sangat kuat di dalam bungkus itu. Jika kau mempersembahkannya kepada pohon suci, mungkin kau bisa menghidupkan kembali pohon suci sepenuhnya. Kau tahu, semua kehidupan bangsa elf berasal dari pohon suci. Jika pohon suci menyerap cukup banyak kekuatan sihir dalam satu waktu, mungkin ia bisa menggantikan nyawa-nyawa yang telah dikorbankan, dan aku berjanji akan memprioritaskan membangkitkan Nikita. Mendengar hal itu, Bruce bertanya kepada Elrond, apakah yang ia katakan itu benar? Jika hanya dengan membiarkan pohon suci menyerap kekuatan sihir dari kartu-kartu itu bisa membangkitkan Nikita kembali. Akan tetapi, Ivel mencoba memperingatkan Bruce, jika itu tidak benar, karena bagaimana mungkin seseorang yang telah mati bisa begitu saja dibangkitkan, lagi pula, kartu-kartu itu adalah alat mereka untuk menyelamatkan dunia. Di tengah perdebatan itu, sebuah benda mirip remote muncul secara tiba-tiba, dan seseorang tampaknya mengendalikan emosi Elrond menggunakan alat itu. Ketika tombolnya diputar ke mode sedih, Elrond menjadi sangat murung dan berkata kepada Bruce. Aku mengerti kekhawatiranmu Bruce, dan sejujurnya, aku tidak sepenuhnya yakin. Tapi jika ini berhasil, bukan hanya Nikita yang bisa dibangkitkan, melainkan seluruh bangsa elf dapat kembali ke kejayaannya. Aku tidak akan lagi dibebani kekhawatiran, dan aku dapat sepenuhnya mengabdikan diriku untuk aliansi melawan Dark Guild. Benar, ini sebenarnya tentang mengalahkan Dark Guild dan menyelamatkan benua pahlawan, saut Bruce semangat. Namun,
Eiffel tetap tidak setuju dan memperingatkan ayahnya, bahwa bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk pada kartu-kartu itu, karena mereka berdua pasti akan disalahkan. Akan tetapi, Bruce tidak mendengarkan Eiffel. Dia kemudian mengambil kartu dari Eiffel sambil berkata, "Jangan khawatir, apapun yang terjadi, ayah akan bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya." Bruce kemudian menyerahkan kartu-kartu itu kepada Elrond dan berkata, "Eiffel dan aku masing-masing menyimpan setengah dari bungkus kartu harta ini, dan sekarang semuanya ada di sini. Jadi, apa langkah selanjutnya? Serahkan saja padaku, karena setelah aku melancarkan mantra khusus milik para elf dan membiarkan pohon suci menyerap kekuatan sihir, Nikita dapat dihidupkan kembali." Di sisi lain, Eiffel yang masih ragu kemudian bertanya kepada Bruce, apakah Bruce benar-benar sudah memikirkan itu matang-matang. Mendengar pertanyaan itu, Bruce menjawab dengan tegas, jika ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Ibu Eiffel. Di sisi lain, saat Elrond menerima kartu-kartu pahlawan legendaris tersebut, dengan senyum di wajahnya ia lalu berkata, "Bruce, kau memang menantu kesayanganku." Namun, tiba-tiba, dari dalam tanah muncul sulur-sulur tanaman yang langsung menangkap Eiffel dan Bruce. Terkejut, Bruce bertanya tentang apa maksudnya itu. Seperti yang sudah terlihat sebelumnya, ternyata seseorang sedang mengendalikan Elrond. Wajahnya berubah menjadi ekspresi gila, dan ia mulai tertawa seperti orang yang tak memiliki perasaan. "Kau bertanya apa maksudku? Ternyata mudah sekali menipumu. Kau sudah tahu jawabannya di dalam hatimu, bukan?" Setelah berkata demikian, Elrond kemudian menunjukkan Dark Gear yang ada di tubuhnya kepada Bruce dan Eiffel, mengungkapkan, jika para elf sudah lama berada di pihak Dark Guild. Sontak Eiffel dan Bruce terkejut mendengar pengakuan itu. Sementara itu, Elrond melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Aku bukan lagi diriku sendiri, karena aku sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Dark Gear ini." Tiba-tiba, dari dalam tanah, tumbuh monster tanaman besar yang membuka mulutnya secara perlahan. Dari mulut monster itu, muncul seorang yang berpenampilan seperti Joker, dan dialah dalang di balik kendali atas tetua Elrond. Para pemimpin elf ini telah menjadi boneka dagingku sejak 10 tahun lalu, dan demi mencapai keabadian, semua organ dalam mereka telah diganti dengan Dark Gear. Selama aku tidak mengintervensi, mereka masih bisa bertindak seperti biasanya, tapi jika aku campur tangan, mereka harus mematuhi perintahku, ucap Joker. Di sisi lain, Elrond tiba-tiba berlutut di hadapan Joker dan langsung menyerahkan kartu-kartu pahlawan legendaris yang baru saja dirinya dapat. Melihat itu, Bruce kemudian dengan cepat berkata kepada Eiffel, untuk menggunakan kemampuannya sekarang, karena Eiffel dan dirinya harus menyegel mereka semua. Akan tetapi, Joker menyadari niat mereka dan memerintahkan Elrond untuk menyerang Eiffel dan Bruce. Elrond pun kemudian menggunakan sihir tanaman, dan menutupi tubuh Bruce dan Eiffel dengan parasit tanaman. Parasit itu menghisap habis kekuatan sihir Eiffel dan juga Bruce. Melihat hal itu, Joker kemudian memuji Elrond, dan sebagai balasannya, Joker lalu menekan tombol merah pada alat yang mengendalikan Elrond, dan membuatnya tertidur. Setelah itu, Joker mengambil kartu-kartu tersebut dan berkata, "Setelah mengamati semua pertempuranmu, tampaknya kartu-kartu ini bisa memanggil roh dari dunia lain dengan harga berupa nyawa." Namun, Bruce yang masih sadar merasa lega, karena ia merasa jika Joker belum mengetahui rahasia penggunaan kartu-kartu itu sepenuhnya. Tapi dia salah besar, Joker ternyata sudah tahu cara menggunakannya. Dia melempar kartu-kartu itu ke udara dan dengan suara lantang berkata, "Korbankan nyawa seluruh suku elf, karena semua harus tunduk pada perintahku." Sesaat setelah Joker mengatakan itu, cuaca tiba-tiba berubah menjadi sangat ekstrim, dan suasana mencekam seperti badai menyelimuti pohon dunia. Seluruh desa elf mulai bergetar, dan para elf yang berada di dalam rumah bertanya-tanya, apakah itu gempa bumi? Namun, wajah mereka tiba-tiba pucat, dan cahaya hijau mulai memancar dari mulut mereka,
kemudian bergerak menuju pohon dunia. Roh-roh suku elf, beserta semua hewan yang hidup, dikorbankan dan masuk ke dalam pohon dunia. Menyaksikan itu semua, Bruce sangat terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana Joker bisa menggunakan kartu suci itu untuk mengorbankan seluruh suku elf. Di sisi lain, setelah mengorbankan para penduduk elf, Joker mulai mengumpulkan semua jiwa dan mengaktifkan kartu itu yang mulai menyerap energi tersebut. Dengan wajah yang nampak seram, Joker seketika langsung tertawa terbahak-bahak saat kartu itu selesai menyerap jiwa-jiwa tersebut. Kartu itu kini dipenuhi dengan energi, lalu Joker kemudian memanggil semua kartu, dan berbagai makhluk muncul, termasuk monster yang pernah Bruce dan Evil lihat sebelumnya. Bruce, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa kemudian menyalahkan dirinya sendiri dan dirinya berpikir, jika dunia benar-benar akan berakhir. Sementara itu, di rumah Leping, Elizabeth memberitahu Leping bahwa saat dia sedang bersih-bersih, dia menemukan bahwa dia lupa mencuci mangkuk untuk makan mie beberapa waktu lalu. Ayo kita cuci bersama, sekalian dengan mangkuk yang kau tinggalkan 2 hari terakhir, katanya. Namun, ada makhluk parasit berwarna ungu di salah satu mangkuk yang Elizabeth suruh Leping untuk cuci. Parasit itu pun mulai bergerak mendekati Leping, yang sedang berbicara dengan Elizabeth. Makhluk itu perlahan mendekati Leping untuk menyerang, namun, sebelum sempat menyerang, robot pembersih yang diciptakan Leping tiba-tiba langsung membunuh parasit tersebut. Robot tersebut kemudian berkata, proses pembersihan berlangsung. Harap perhatikan. Leping, yang melihat itu kemudian meminta maaf kepada robot pembersih tersebut. Leping kemudian duduk dekat Elizabeth dan mengatakan, bahwa dia ingin Elizabeth ikut bersamanya ke suku elf. Mendengar itu, Elizabeth bertanya apakah Leping berniat menaklukkan mereka. Leping pun kemudian menjelaskan, bahwa ini bukan tentang penaklukan, melainkan persuasi atau membujuk. Leping kemudian lanjut berkata, jika dia mendengar dari Annie bahwa Paman Bruce juga sedang menuju ke sana, dan karena Evil memiliki darah elf, mereka bisa menggunakan hubungan pribadi ini untuk membujuk suku elf bergabung dan membentuk aliansi melawan Dark Guild. Leping juga berkata, jika Elizabeth menyebut bahwa dia mengenal para pemimpin tertinggi kaum elf, jadi, jika negosiasi tidak berhasil, Leping menyarankan agar Elizabeth membantu dengan reputasinya. Setelah berkata demikian, Leping kemudian berpikir, bahwa meskipun Elizabeth mengatakan dia tidak akan campur tangan secara langsung, dia berpikir bahwa menggunakan pengaruhnya tidak ada salahnya. Setelah mendengar itu, Elizabeth teringat seorang elf di kementeriannya, pemimpin suku elf saat ia masih menjadi penguasa benua pahlawan. Mengingat usia hidup elf yang mencapai 500 tahun, elf tersebut seharusnya masih hidup. Elizabeth pun kemudian setuju dengan usulan Leping, tetapi dengan syarat ia harus membawakan jelly yang banyak untuknya. Leping dengan senang hati menyanggupi, seraya berkata, tidak masalah, selama kau bersedia. Namun, Elizabeth kemudian bertanya kepada Leping tentang orang-orang di luar, dan bagaimana ia berencana mengatur mereka. Leping menjawab, bahwa mereka baru saja bilang ingin bermain dengan Wong Kai. Sementara itu, di luar, Holy Sword Alpha, gadis kecil Annie, dan Cici, terlihat sedang duduk mengelilingi Wong Kai, sang anjing robot. Sebenarnya, dengan bergabungnya aku, kalian tidak perlu lagi terlibat dalam masalah ini. Sword Saint juga ada di sini, itu sungguh tak terduga, tapi, kurasa kau masih belum tahu sejauh mana rencana kakak Leping. Tidak peduli kalian di sini atau tidak, kalian hanya tokoh pendukung dibandingkan denganku yang seorang tokoh penting. Aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Ini adalah SWOT manual yang diberikan kepadaku oleh Tuan Pahlawan dan Demon Queen, dan setelah aku menguasainya, aku akan menghancurkan Dark Guild untuk kalian berdua, jadi kalian tidak akan dibutuhkan sama sekali. Namun, gadis kecil Annie ikut menyela, mengatakan bahwa ia memiliki boneka kain buatan Leping, meskipun saat ini ia belum bisa menggunakannya, ia percaya dirinya akan menjadi lebih kuat segera.
Mendengar hal itu, Alpa tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kalian benar-benar pamer hubungan dengan saudara Leping di hadapanku. Jangan lupa, aku sudah bersama saudara Leping selama 500 tahun, bahkan saat ia menebang kayu bakar. Bukankah barang yang dikirim saudara Leping hanya sampah yang dibuang, jadi apa yang mau kalian pamerkan? Saudara Leping hanya punya satu saudara, dan itu aku, Alpa, pedang takdir sang pahlawan, jadi, kalian semua sebaiknya pergi dari sini." Mendengar itu, gadis kecil Ani terkejut dan berkata, "Kalau yang kau katakan benar, maka tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Bagaimanapun, kau adalah senjata eksklusif kakak Leping." Tetapi Cici tidak setuju dan berkata kepada Ani, untuk jangan dengarkan Alpa. Cici lalu lanjut menjelaskan dengan berkata, "Bagaimana mungkin pedang dan jiwa senjata sang pahlawan bisa dengan mudah diserang oleh rasa dendam? Selain itu, aku sudah melihat banyak senjata, tapi, dalam dirimu, aku tidak melihat ciri khas gaya pandai besi seorang pahlawan seperti senior Wong Kai. Kau memang punya kemampuan untuk melihat, tapi kau harus tahu bahwa aku memang bukan dibuat langsung oleh saudara Leping sebelumnya. Aku sempat terjebak dalam kebingungan dan keraguan diri, yang membuatku diserang oleh rasa dendam. Namun, saudara Leping telah menempa ulang diriku untuk membangkitkanku kembali. Sekarang, aku telah menjadi senjata ajaib resmi dan super, True Holy Sword Alpa." Setelah mendengar itu, gadis kecil Ani kemudian bertanya kepada Wong Kai, tentang apakah yang Alpa katakan itu benar. Wong Kai pun menjawab, bahwa dirinya tidak tahu apakah itu bisa dihitung, karena ketika pedang suci Alpa terbelah menjadi dua, Leping benar-benar khawatir. Setelah itu, Wong Kai kemudian lanjut berkata, dia mencoba memperbaiki pedang suci Alpa dengan palunya, tapi situasinya justru semakin buruk. Jadi, untuk memperbaikinya, dia menggunakan Super Glue 502 yang dia dapatkan dari sistem. Dengan bantuan lem itu, dia berhasil memperbaiki Alpa. Tuan menggunakan sebuah penemuan yang sangat kuat untuk membangkitkannya kembali. Bahkan, aku menggali sisa-sisa dari tempat sampah dan menyimpannya di sakuku. Alpa, sembari menunjukkan bekas perbaikannya berkata, jika itu adalah jejak pandai besi dari Leping. Cici, yang kini marah, dirinya kemudian dengan tegas berkata, "Tidak ada gunanya banyak bicara, karena hanya satu orang yang bisa menangani tugas untuk melayani pahlawan dan Demon Queen. Mari kita biarkan kekuatan kita yang berbicara." Setelah berkata demikian, Cici kemudian lanjut berpikir, berkat kesempatan kedua dari pahlawan dan Demon Queen, aku sudah berhasil menembus level Raja Iblis. Jadi, posisi ini harus menjadi milikku. Sementara itu, gadis kecil Ani setuju dengan Cici, berkata, jika meskipun kekuatannya jauh di bawah Cici, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung dan memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Leping kepada dirinya. Setelah itu, Ani berpikir, jika ia harus menggunakan kekuatan Rafael, satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini untuk mengalahkan mereka semua. Alpa, yang mendengar itu seketika langsung marah dan berkata, "Apa maksud kalian saling bertukar pandangan seperti itu? Apakah kalian tidak menganggap True Holy Sword Alpa yang ini?" Mendengar hal itu, Ani dan Cici menjadi marah dan bersiap bertarung melawan Alpa. Namun, Wong Kai tiba-tiba ikut campur tangan dan menghentikan mereka. "Tunggu, dan dengarkan aku," kata Wong Kai tegas. Mendengar hal tersebut, Alpa dengan cepat berdiri di depan Wong Kai untuk meminta instruksi kepadanya. Setelah itu, Wong Kai berkata, "Aku tidak memanggil kalian ke sini untuk menentukan siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi Senior Wong Kai, bukankah kamu bilang bahwa terlalu banyak orang akan mengganggu kehidupan kakak Leping?" tanya Ani. "Benar sekali, bukankah ini berarti kita hanya bisa menyisakan satu orang?" saut Cici. Mendengar itu semua, Wong Kai kemudian menjelaskan dengan berkata, "Tidak mengganggu kehidupan Master memang alasan aku memanggil kalian secara diam-diam ke pertemuan ini.
Tapi, aku hanya ingin menekankan identitasku kepada kalian. Contohnya, aku adalah hewan peliharaan pendamping tuanku, jadi aku tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang melampaui tugasku di depan tuan. Tapi di luar sana, di mana Master jarang pergi, aku bisa membawa semua monster di seluruh Great Plains di bawah komandoku, dan membuat mereka mengisolasi semua penyusup yang mungkin mengganggu atau membahayakan Master. Tapi sejak wanita galak itu tiba, Master mulai berkeliaran di luar negeri kita. Sedangkan untuk di sana, aku sendiri tidak bisa pergi ke tempat-tempat itu. Ngomong-ngomong, Master juga sudah lama tidak memperhatikanku. Terkejut, Cici kemudian bertanya kepada Wong Kai, tentang apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang. Mendengar hal itu, Wong Kai pun kemudian lanjut berkata, "Baiklah, mungkin aku terlalu jauh. Maksudku adalah jika Master ingin menikmati hidup, dia pasti akan bertemu dengan berbagai macam orang di luar sana, yang bisa mengganggu keinginannya untuk hidup damai. Jika kalian terpilih, maka layanilah Master di luar sana untukku. Bertindaklah dengan konsep kehidupan yang tenang sebagai pengikutnya, dan bersihkan semua rintangan untuk Master agar dia bisa menikmati hidupnya tanpa khawatir. Mulai sekarang, kalian semua dikenal sebagai cleaners atau pembersih. Saat Master ingin berjalan keluar, pastikan tidak ada hambatan dan ciptakan jalan yang mulus untuknya. Mengenai manfaat melayani Master, kalian semua sudah memahaminya dengan baik, jadi aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Namun, ingatlah, kalian hanya boleh mengambil apa yang diberikan oleh Master. Jangan pernah mengambil sesuatu yang tidak diberikan oleh Master, dan jangan melewati batas." Setelah berkata demikian, Wong Kai berpikir, jika hanya dirinya lah yang berhak mengais sampah dari Leping. Mendengar hal itu, semua orang setuju dan menganggukkan kepala mereka sembari berkata, jika mereka mengerti. Tiba-tiba, pintu rumah Leping terbuka. Wong Kai segera memberitahu semua orang, jika Master sudah keluar dan menyuruh semua untuk menyiapkan posisi mereka masing-masing. Setelah itu, Leping membuka pintu dan bertanya, apa yang sedang mereka semua lakukan. Mereka pun menjawab dengan ceria, jika mereka hanya mengobrol saja. Setelah itu, Annie bertanya kepada Leping, apakah Leping akan pergi ke suku Elf. Leping pun membenarkannya, tapi sebelum itu, ia perlu ke bengkel untuk mengambil beberapa alat, dan setelah itu, mereka bisa berangkat ke suku Elf.